Di sini Pak Ustadz kenapa bisa ada laki-laki? Mereka ini mengawal, menjamin bahwa benar-benar perempuan ini selamat dunia akhirat. Kita husnuzon aja lah sama mereka. Nah, ini akhlakul karimah mesti kita jaga. Supaya apa? Tidak ada gunanya sholat, karena kalau tidak berakhlakul karimah, hilanglah pahala sholatnya. Dengan sholat, anak-anak menjadi anak yang berbakti. Mudah-mudahan anaknya berbakti kepada orang tua, insya Allah. Amin. Ustadz, ya, pernah satu hari saya makan sama suami saya di rumah makan Pak Ustadz. Terus Bu, tiba-tiba minuman yang kami pesan itu tumpah. Apa kata suami ibu? Kemana mata kau? Terus apa yang mau ibu tanyakan? Waktu pas dia jalan sama kawannya, tumpah air, dia senyum. Dibilangnya sama kawannya, tenang bro, kita pesan air yang baru. Ke kawannya begitu lembutnya dia Pak Ustadz, ke aku begitu kasarnya dia Pak Ustadz. Bagaimana lah yang perlu kubalas Pak Ustadz? Tenang aja Bu, nanti dia kan tak lama lagi tua sakit. Terus gimana? Nanti pas dia sakit, suruh kawannya itu menyuap dia. Kalau sampai masanya kalian laki-laki yang gagah, yang perkasa, yang punya duit, yang ganteng, yang hebat, yang kuat, hari berganti musim berubah, setahun jadi 10 tahun, lama-lama laki-laki akan tua. Siapa yang akan menyuapkan kalian makanan ketika sedang sakit, ketika sedang stroke, terbaring di rumah sakit? Mereka nilai yang akan menyuap dengan akhlakul karimah. Makan ya bang. Ibu mau menyuap bapak nih? Alah, malu pula dia. Mereka nilai yang setia sampai pintu liang lahat. Iya kan Bu? Habis itu dimasukkannya, dia pun pulang. Boleh saya bertanya? Janji? Jangan bohong. Kalau mereka terbujur kaku, kalau mereka sakit, insya Allah sehat. Amin. Ini kalau nih, mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maukah ibu menyuapnya dengan kasih dan sayang? Saya sebenarnya sedang ngetes aja. Mereka sepakat bilang mau, itu pasti karena bapak ini orangnya baik-baik semua. Beda-beda tipis antara baik dengan takut, itu yang beda tipis. Coba kalau bapak tak baik, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyuap juga. Makan bang, makan. Sabar ya bang, insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai nih bang. Menangis nanti kalian laki-laki di rumah sakit. Di samping rumah sakit ada menara masjid tinggi, terdengar suara azan berkumandang, ayyalas salat. Meleleh air mata. Abang menangis kenapa? Mau sembahyang. Itulah dulu tuh sehat tak sembahyang mabuk. Mati kok kan. Tapi kalau istri yang solihah macam ini, dia tidak akan berkata bekasar begitu. Dia pasti akan mengatakan, tenang bang, malaikat maut ntar lagi sampai. Hidup ini adalah kenangan. Hidup ini menciptakan kenangan. Ibu mengenang bapak karena kenangan yang baik. Bapak mengenang ibu karena kenangan yang baik. Apalah yang paling bapak kenang dari ibu? Yang paling ku kenang Pak Ustadz, waktu meminang dia dulu, tak ada ku bawa duit Pak Ustadz. Ku bilang sama dia, aku tak kaya dek, apa yang bisa ku berikan? Apa kata dia? Cintamu bang. Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bapak-bapak TNI Polri, bapak Babinsa, bapak Babin Kamtipmas mengawal Ustadz Abdul Somad. Bapak ibu bangga apa tak bangga? Udah diambil foto kami? Ambillah, posting nanti di Instagram, posting nanti di FB, posting nanti di TikTok. Hai guys, ini Babinsa kami. Babinsa kau mana? Babinsa kami mengamankan Ustadz. Babinsa kau mengamankan apa? Laga ayam. Mana paten? Ini Babinsa, Babin Kamtipmas masuk surga insya Allah. Mereka mengamankan. Ini memangnya tidak aman tempat ini. Aman atau tak aman?
Kalau aman kenapa dikasih jeruji besi? Ini aman apa tak aman? Kalau aman kenapa pengawalnya 3 lapis? TNI, polisi, pemuda Pancasila. Ini aman. Tapi di luar pagar sana ini ada emak-emak garis keras. Tadi waktu dari mobil ke masjid yang mengawal saya itu 3 lapis. Seandainya tak dikawal tadi mungkin udah bertanggalan semua ini. Ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang baik datang kemari panas-panas. Ini ada pembagian kue kotak, ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini semuanya datang karena lillahi ta'ala. Datang dia membawa karpet, membawa pot bunga. Tolong selesai acara balikkan karpetnya ini. Jangan sampai habis acara. Apa kenanganmu waktu Ustaz Somad datang kemarin? 3 pot bungaku hilang. Kita ingin meninggalkan kenangan yang baik. Kau lama bertetangga sama dia. Oh, dia tetanggaku paling baik. Apa yang dilakukannya? Berapa kali diantaranya aku bubur kacang hijau, bubur ayam, bubur macam-macam. Apa yang paling baik? Itulah piringnya tak kubalikkan sampai dia mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan yang sholatnya banyak, bukan yang hajinya banyak, bukan yang zikirnya banyak. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Doakan supaya Ustaz Somad dan anak keturunannya berakhlakul karimah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami semuanya anak yang berakhlakul karimah ya Allah. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Aku Pak Ustadz kalau menengok anak bapak itu sejuk mataku Pak Ustadz. Kenapa sejuk? Jilbabnya panjang, bajunya panjang, roknya panjang, matanya menunduk. Tapi kalau udah menengok itu Pak Ustadz, panas biji mataku Pak Ustadz. Kenapa panas? Dipakai adalah celana lijing Pak Ustadz. Anak umur 18 tahun dipakai celana anak umur 8 tahun, menjerit celana itu. Tolong! Kalau menengok tetanggaku ini panas biji mataku Pak Ustadz. Kenapa? Dipakainya lah pula baju you can see Pak Ustadz. You kamu can bisa sih menengok, you can see kau bisa menengok ketiak aku. Ibu kalau ketawa ditahan, khawatirnya kuat-kuat keluar dari yang lain. Kiki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenangan yang baik akan menjadi kenangan yang baik, membuat orang teringat yang baik. Saya yakin dan percaya semua masyarakat ini kalau dapat kabar Ustadz Somad meninggal dunia, pasti insya Allah akan dikirimkannya Al-Fatihah. Jangan bacakan sekarang. Betul? Kalau dapat kabar Ustadz Somad mati, mau mengirimkan doa? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Itu berarti ada kenangan yang baik. Kata bapak dulu Pak Ustadz, biniku itu asal aku pulang, ku tengok di handphonenya isinya ulat aja semua. Ulat pinang, ulat sagu. Apa maksud ulat? Meliuk-liuk perempuan. Tapi setelah ada ceramah Ustadz Somad, aku pulang ke rumah, belum lagi yang aku masuk ke kamar, sudah kudengar suara Ustadz Somad. Inilah Ustadz yang banyak menghabiskan paket biniku rupanya. Tapi insya Allah isinya tausiah, mengingatkan kepada akhlak. Lau kuntu amiran ahadan ala ayasjuda ala ahadin la amartu. Kalaulah seboleh dalam Islam ini menyembah manusia. Dalam Islam manusia boleh tak menyembah manusia? Tak boleh. Seandainya boleh menyembah manusia, ku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Saking kan besarnya pengabdian akhlaknya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Ini adalah perempuan yang berbakti kepada suaminya, istrinya solihah, suaminya soleh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin. Iya Pak Ustadz, tapi suamiku ini begini begono, begini begono. Mana ada gading yang tak retak, mana ada tebu yang tak berbongkol. Semua ada cacatnya, semua ada kekurangannya. Kullu bani adama khatta'un.
semua manusia ini ada silap salahnya. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua silap salah kita. Laki itu banyak salahnya Pak Ustadz. Apa salahnya, Bu? Selama nikah dia tak pernah membangunkan aku tahajud, Pak Ustadz. Tapi dia sembahyang kan, Bu? Sembahyang, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Suami saya itu membangunkan saya tahajud, Pak Ustadz. Tapi waktu saya suruh jadi imam, tak berbunyi, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Suami orang mabuk, semua orang berzina, semua orang pakai narkoba, semua orang pakai sabu-sabu, dia masih mau sholat, membangunkan ibu tahajud, bangun-bangun malam. Cemana bunyi dia membangunkan ibu? Asal jam 2 malam diambilnya lah Pak Ustadz, dipercikannya air. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Dibangunkannya ibu, ibu pun bentang sajadah. Ditanyanya ibu, yang ayat cinta atau ayat romantis, kata dia. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bertaubat nasuha. Taubat nasuha itu macam mana Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustadz? Basah semua macam mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustadz? Boleh di kamar mandi, di sungai boleh, di laut Pak Ustadz bagus. Apalagi kalau pergi ke Pulau Sabang, bagus mandi di situ. Bukan cuma dosanya hilang, suami itu hilang sekalian. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? La taqraba hazihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi. Fa'azallahu masyaitan, setan menggoda mereka. Akhirnya mereka bertaubat. Doanya paling tua adalah doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Saya tak mau dinyanyi-nyanyikan gitu Pak Ustadz. Saya mau slow aja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagus. Saya tak mau bersuara Pak Ustadz, biar masuk ke dalam hati. Asal jelas. Ini kadang istighfar tak jelas, tak apa-apa katanya. Macam dapan bakwan panas.